Tuan A berumur 28 tahun, beliau datang ke puskesmas dengan keluhan kehilangan indera penciuman, hidung tersumbat dari 4 hari yang lalu, demam naik turun, dan batuk 5 hari. Setelah dilakukan pemeriksaan dan swab PCR, hasilnya menunjukkan PCR Tuan A adalah positif. Dan yang lebih mengkhawatirkan, Tuan A tinggal bersama istrinya yang sedang hamil dan ibunya yang lansia. Kemudian petugas kesehatan melakukan pelacakan kontak erat kepada keluarga Tuan A dan bekerja sama dengan RT setempat. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, iya selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya, apa benar ini Ketua RT 5 RW 2 dari Kelurahan bla bla bla? Oh iya benar, ini dengan siapa ya? Ya baik, perkenalkan saya Alma, petugas kesehatan dari Puskesmas. Saya ingin menginformasikan bahwa salah satu warga ibu atas nama Tuan A dengan alamat Jalan Nangka nomor 10 RT 5 RW 2 telah dikonfirmasi positif COVID-19 dengan hasil PCR-nya positif. Apakah benar Tuan A ini merupakan salah satu warga ibu? Iya benar Bu, Tuan A dengan alamat tersebut adalah salah satu warga saya. Ya baik. Kami dari petugas kesehatan akan melakukan pelacakan kontak erat kepada Tuan A. Minta tolong kerjasamanya ya Ibu ya. Baik Ibu, bila Ibu butuh bantuan, nanti saya dan juga warga setempat bisa membantu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Sama-sama Bu, selamat pagi juga. Waalaikumsalam. Setelah menghubungi ketua RT setempat, petugas kesehatan menghubungi Tuan A. Selamat pagi, perkenalkan saya Alma dari petugas kesehatan. Apa benar saya berbicara dengan Tuan A? Selamat pagi, Ibu. Iya, benar saya Tuan A sendiri. Ada apa ya? Ya baik Bapak, kami mendapatkan data Bapak dari Puskesmas bahwa Bapak ini terkonfirmasi COVID-19. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait status COVID-19 Bapak ya. Baiklah, Ibu. Ya, nggak apa-apa. Baik Bapak, wawancara ini itu bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih banyak dari Bapak agar kami dapat mengetahui kondisi Bapak saat ini dan mengetahui siapa saja yang telah kontak dengan Bapak beberapa hari ini. Percakapan ini akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Iya, bersedia, Ibu. Baik Bapak, pertama-tama untuk kelengkapan data kami membutuhkan beberapa informasi. Bisa disebutkan nama lengkap, tanggal lahir, usia, dan alamat domisili saat ini Bapak? Nama saya Tuan A, tempat tanggal lahir 20 Maret 1990, usia 22 tahun. Kemudian alamat saya Jalan Nangka, RT 5 RW 1. Sudah, itu. Ya, baik. Kalau boleh tahu pekerjaan Bapak apa? Dan apakah Bapak bekerja? Pekerjaan saya wira swasta, Ibu. Iya, sedang bekerja. Ya, baik kalau begitu. Apakah Bapak sudah dianjurkan oleh petugas kesehatan di Puskesmas untuk melakukan isolasi mandiri di rumah? Iya, sudah. Dan ini saya sedang isolasi mandiri di rumah saya ini. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak saat ini ada keluhan utama yang dirasakan? Dan kalau boleh tahu, keluhannya dari kapan ya Pak ya? Keluhan utama itu ya batuk-batuk sejak 5 hari yang lalu ya. Terus nggak bisa membau, agak pilek-pilek gitu, mulai dari 4 hari yang lalu. Cuma sekarang udah baikan, lebih baikan gitu loh daripada yang 5 hari yang lalu. Itu. Saya juga sudah minum obat penurun panas untuk menurunkan demam, seperti itu. Oh, ya baik kalau begitu. Apakah Bapak sudah diambil swab untuk pemeriksaannya? Sudah ya, tes PCR di puskesmas. Kalau boleh tahu, kapan Pak swab PCR-nya? Itu baru kemarin Ibu, baru aja.
baru kemarin ya, baik-baik. Itu, apakah Bapak ada penyakit komorbid atau penyakit turunan seperti diabetes mellitus, hipertensi, ataupun penyakit jantung seperti itu? Kalau komorbid yang seperti itu alhamdulillah nggak ada ya. Alhamdulillah nggak ada. Oh, ya, baik. Apakah Bapak dalam 14 hari terakhir ini pernah keluar kota, Pak? Kalau keluar kota nggak pernah ya, cuma seminggu yang lalu itu ada acara reuni SMA dan itu pergi keluar kota sih. Oh iya, baik. Lalu saat ini di rumah Bapak tinggal dengan siapa ya? Saya tinggal dengan ibu dan istri saya, Bu. Yang istri saya sedang hamil juga. Oh iya. Nanti saya boleh minta data ibu dan istri Bapak ya untuk keperluan pelacakan kontak erat. Boleh, boleh. Nanti saya akan bagikan datanya. Baik, lalu pertanyaan selanjutnya, 2 hari sebelum Bapak muncul gejala sampai melakukan isolasi ini, Bapak pergi kemana saja ya? Dan bertemu dengan siapa saja selain dengan orang serumah tadi? Kalau akhir-akhir ini 2 hari yang terakhir itu kan kerjaan saya itu work from home ya, jadi kerja di rumah. Paling saya keluarnya itu ya nganter istri ke pasar, nganter keluar gitu. Terus bicara-bicara dengan tetangga seperti itu. Oh, seperti itu. Baik Bapak, nanti saya boleh minta nomor dan nama tetangga Bapak ya yang sering bicara dengan Bapak. Iya, boleh, boleh. Baik, Bapak, terima kasih untuk informasi yang sudah Bapak berikan. Informasi ini itu sangat penting ya bagi kami untuk dapat melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang pernah berkontak erat dengan Bapak. Sehubungan dengan kondisi Bapak saat ini, mohon Bapak untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah ya. Iya, baik, Bu. Terima kasih atas sarannya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kerjasamanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetangga Tuan A mendapatkan informasi bahwa Tuan A terkonfirmasi COVID-19 dan muncullah stigma negatif terhadap Tuan A dan keluarganya. Pagi, Jeng. Pagi, Bu. Jeng, aku lihat dengar kabar kalau semisal Tuan A itu terkena COVID. Ah, masa sih, Bu? Emang Ibu tahu dari mana? Beritanya lo udah kesebar kemana-mana, Jeng. Ya ampun, masa Jeng ini nggak tahu? Wah, malah saya baru dengar dari Ibu loh. Terus itu gimana, Bu? Kan COVID itu bahaya ya, Bu? Ya, Jeng, katanya sih ya, Tuan A itu sama keluarganya udah isolasi mandiri. Di rumahnya sendiri gitu loh, Jeng. Pantesan aja ya kita nggak pernah lihat. Oh, pantesan ya nggak pernah kelihatan. Wah, berarti kita nggak boleh ke sana ya, Bu. Kita nggak boleh deket-deket ya sama mereka. Saat ibu-ibu sedang berkumpul membahas keluarga Tuan A, tiba-tiba Ibu RT dan Satgas COVID datang menghampiri. Lagi Bu RT. Lagi apa nih, Ibu-ibu? Gini, Bu RT, saya mau tanya, emang benar ya keluarganya TNA positif COVID? Iya benar Bu, Tuan A terkena COVID-19. Wah, kita nggak boleh deket-deket ya Bu sama mereka. Daripada nanti kita ketularan. Iya tuh, Bu, benar. Nanti kalau kita deket-deket bisa ketularan juga. Ya, ibu-ibu, jangan langsung seperti itu ya. Nanti kita kan juga jaga jarak dulu. Jadi, nggak boleh langsung ngomong seperti itu. Tapi kan virusnya berbahaya, Bu. Terus katanya ya, virusnya itu bisa menular lewat udara. Saya juga nggak mau tertular lah, Bu. Nanti isolasi mandiri 14 hari. Iya, Bu, benar. Kenapa sih kok nggak dibawa ke rumah sakit aja biar desa kita aman? Ya, jadi memang betul penularannya itu memang harus diwaspadai. Tapi nanti ibu jangan khawatir ya. Nanti karena adanya penanganan COVID-19 dan juga nantinya ada penyuluhan di kelurahan seperti itu. Jadi orang-orang yang positif COVID ini bisa melakukan isolasi selama 14 hari di rumah.
Tadi saya juga sudah koordinasi dengan pihak puskesmas, jadi ibu-ibu jangan khawatir ya. Oke. Setelah Tuan A dilaporkan terkonfirmasi COVID, petugas pelacak menghubungi keluarga untuk wawancara terkait kontak dengan kasus terkonfirmasi. Selamat pagi, apakah benar ini dengan istri dari Tuan A? Ya, selamat pagi, benar. Ya, baik Ibu, saya izin bertanya sebelumnya, apakah di rumah Ibu ini tinggal sendirian atau dengan siapa ya, Bu? Ya, baik, di sini saya juga tinggal dengan mertua saya, yaitu ibu dari Tuan A. Ya, baik. Sebelumnya, apakah bisa di loudspeaker ya, Bu, biar Ibunya juga dapat mendengar? Ya, baik. Ya, sudah saya loudspeaker. Ya, baik Ibu. Maksud dan tujuan saya melakukan pelacakan kepada keluarga Tuan A karena Ibu dan Tuan A sebagai kontak erat, yaitu seseorang yang bertemu langsung dengan orang terinfeksi pada jarak kurang lebih 1,5 meter selama 15 menit. Nah, apakah Ibu bersedia jika saya menanyakan beberapa hal selama 10-15 menit? Ya, bersedia. Jadi begini Ibu, Ibu dan Ibu dari Tuan A dinyatakan sebagai kontak erat sehingga dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri. Ya. Nah, tujuannya yaitu untuk memutuskan rantai penyebaran COVID ya Bu ya, sehingga diharapkan pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal. Baik Ibu, saya akan memulai mengisi formulir pelacakan kontak. Segala informasi yang Ibu berikan akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan kami sebarluaskan, sehingga Ibu tidak perlu khawatir. Bisa dipahami, Bu? Ya, bisa. Baik Ibu, sebelumnya bisa disebutkan nama, tanggal lahir, serta usia. Ya, baik, di sini nama saya Nyonya I, kemudian tanggal lahir saya 6 Juni 1986. Untuk usia saya sekarang adalah Iya, baik. Kemudian ya, untuk baik. Ibu dari Tuan A bisa disebutkan juga? Iya, jadi saya Nyonya U, lahir di Surabaya, tanggal 18 Juni 66. Usia sekarang 56 tahun. Baik. Saya akan bertanya kembali, Ibu I dan Ibu U, apakah Ibu merasa tidak enak badan atau terasa sakit saat ini? Tidak. Alhamdulillah, saya tidak merasakan. Alhamdulillah saya juga tidak. Ya, alhamdulillah. Kemudian, apakah sejauh ini merasa demam, batuk kering, atau sesak nafas ya, Bu? Tidak juga. Bagaimana baik. itu? Tadi juga tidak. Alhamdulillah saya juga tidak ada. Ya, baik. Apakah sekarang merasa lemas, flu, atau hilang indera penciuman? Tidak juga. Kemudian, selanjutnya, apakah Ibu I dan Ibu U memiliki penyakit penyerta seperti asma, diabetes, penyakit autoimun, atau penyakit paru dan hipertensi? Tidak, alhamdulillah kemarin ada pemeriksaan tidak ada. Iya, tidak ada. Tuan A juga tidak ada? Tidak. Ya, baik. Kemudian, apakah saat ini apakah ada obat-obat yang sedang dikonsumsi? Untuk saat ini tidak ada obat-obat yang dikonsumsi, tapi karena ini saya juga sedang hamil, jadi minum vitamin dan juga suplemen vitamin. Oh ya, baik. Kemudian saya akan menganjurkan untuk Ibu dan mertuanya untuk melakukan isolasi atau karantina mandiri terhitung sejak pertama kali kontak erat dengan Tuan A sampai dengan 2 minggu ke depan ya Bu ya. Jadi Ibu dapat melakukan karantina dengan mengikuti protokol kesehatan yaitu dengan selalu menggunakan masker dan membuang masker bekas di tempat yang telah ditentukan. Kemudian jika merasa sakit seperti demam, flu, dan batuk, maka tetap di rumah dan jangan panik ya Bu ya. Selama di rumah,
Ibu I dan Ibu U menggunakan kamar terpisah dengan menjaga jarak sekitar 1 meter. Hindari juga pemakaian kamar mandi bersama, kemudian amati batuk dan sesak nafas. Terapkan perilaku hidup sehat dan bersih, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian serta mengonsumsi makanan yang bergizi, jaga kesehatan dan kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Selalu berada di tempat terbuka dan berjemur di bawah matahari setiap pagi kurang lebih 15-30 menit. Apakah penjelasan saya sudah dapat dipahami? Baik. Iya, sudah. Ya, baik. Kemudian mengenai tempat karantina, Ibu memilih di rumah saja atau di tempat lainnya ya, Bu ya? Saya di rumah saja ya. Oke, di rumah saja. Baik, milih di rumah ya, Bu. Kemungkinan apakah ada hambatan Ibu dalam melakukan karantina? Tidak ada. Untuk tidak ada. Baik, untuk kebutuhan pokok sehari-hari, apakah Ibu dapat memenuhinya? Iya, dapat. Karena persediaan di kulkas juga kemarin habis belanja masih ada. Ya, benar. Ya, baik. Saya rasa Ibu I dan Ibu U telah siap melakukan karantina mandiri ya, Bu ya. Sebelum saya akhiri, apakah ada klarifikasi atau hal lain yang perlu disampaikan? Tidak ada, dan terima kasih atas Ya, baik. Jika mengalami keluhan, segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan jangan diam saja ya, Bu. Baik. Baik, mulai besok saya dan petugas desa akan menghubungi Ibu setiap hari untuk memantau keadaan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Besok saya akan menghubungi Ibu kembali. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya undur diri. Assalamualaikum. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, jadi ini kita harus karantina ya, Bu. Jadi kita harus di rumah aja. Tuh, sabar ya, Bu. Iya, saya nggak apa-apa sih. Yang penting kita semua sehat. Terus orang-orang di sekitar kita juga nggak takut sama kita, karena kita juga udah divonis corona ya kan sama orang-orang sekitar. Jadi yaudah kita nggak apa-apa, sementara di rumah aja ya sampai karantina selesai. Yaudah kita lanjutkan aktivitas di rumah ya. Kamu itu jemurannya jangan lupa diangkat, sudah kering kayaknya. Nah, ya. Baik, Bu.